Shalom Jemaat GSJ Fajar Baru. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Atas anugerahnya kita boleh berdiri di sini. Kita boleh duduk bersama-sama menyambut hadirat Tuhan. Sama-sama mari kita mau datang. Kita mau responi hadirat Tuhan pada siang hari ini. Mari buka setiap hatimu.
terdalam Tuhan, kami mau katakan Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat dan hebat. Kami siap memberikan yang lebih untuk Engkau Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Sama-sama tepuk tangan semuanya. Mari kita mau nyatakan keajaiban Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Mari bersama-sama katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib bagi setiap kita. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap Sebab kasih-Nya tak pernah berubah. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Tak berubah kasih-Nya. Come on. tak berubah kasih. Sebab kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Come on. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, berkuasa, Ada mukjizat. ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan Yesus ajaib ya. Yuk. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Mari terima mukjizat dari Tuhan. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, Lebih keras lagi. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Semuanya sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, Sama-sama dengan imanmu katakan. setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada Katakan ada mukjizat. ada mukjizat, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Kita sudah terima mukjizat dari Tuhan. Kita juga menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Sama-sama sorakan haleluya.
mau tunjuk kiri kanan depan belakangmu, katakan kamu diberkati. Yuk sama-sama. Kamu diberkati. Putar badannya semua. Karena Allah sanggup. Lebih keras lagi. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Sorakan haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan. Sama-sama sorakan amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Aku diberkati, aku dilimpahi, aku diberkati, aku dilimpahi. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, Allah yang kepadanya kami percaya. Keyakinan kami Tuhan, sejak dari kecil kami terus dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Dan janin dalam rahim ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesembuhan daripadamu. Terima kasih buat mujizat daripada Allah. Dan terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami berkat ilahi. Kami akan terus Tuhan bertanggung jawab di hadapan Allah, membawa anak-anak kami datang ke rumah Tuhan, membawa hidup kami untuk diserahkan kepada Allah, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sekolah minggu terus diberkati oleh Allah, karena Allah ada bersama dengan kami. Perlindungan Tuhan cukup bagi kami dalam nama Yesus. Hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan turun atas hidupmu, sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama dalam nama Yesus. Kasih Tuhan engkau saksikan lewat hidupmu. Di dalam nama Yesus ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan menyertai hidupmu, sehingga engkau menjadi anak yang bertumbuh di hadapan Allah. Secara iman engkau diberkati, dan secara lahiriah engkau diberkati. Orang tuamu diberkati oleh Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tidak pernah habis, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih Tuhan akan terus mengalir dan mengalir. Alirkanlah ya Allah kasih kuasamu yang dahsyat itu, supaya kami sejak dari dini kami boleh mengalami kasih Tuhan dalam nama Yesus. Firman-firman Allah menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami jadikan firman Tuhan, cerita yang diajarkan kepada kami menjadi terang untuk kehidupan kami, menjadi jalan-jalan hidup kami dalam nama Yesus. Allah yang hidup memberkati. Terima kasih buat kesembuhan daripada Allah. Terima kasih buat pembentengan Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih buat Allah yang selalu ada bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati, Allah menyertai, dan Tuhan terus berkarya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hikmat terus ya Allah, untuk kami dapat menyampaikan firman Allah dengan benar di mata Allah. Dengan hikmat daripada Allah kami melangkah, kami melayani, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kuasa kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjimu. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa kesembuhan Kau sudah berikan bagi kami, sehingga kami datang ke rumah Tuhan dengan sehat. Oleh karena Allah memberkati kami. Berkati orang tua daripada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Pagi hari ini Allah, siang hari ini Allah, ada berkat untuk kami semua yang beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan kuasa Tuhan yang ajaib itu menyentuh setiap hati, menyentuh setiap telinga, sehingga telinganya terbuka di hadapan Allah untuk mendengar firman Allah, mendengar cerita yang diajarkan oleh kakak-kakak pembina. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup memberkati. Kuasa Tuhan, kerendahan hati daripada Allah melengkapi kehidupannya. Di dalam nama Yesus, berkat Allah tidak kurang-kurang, berkat Allah mengalir. Karena janji Tuhan untuk kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kami lalai melayani Tuhan. Kami adalah orang yang diberkati. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu sepenuhnya kepada Allah. Dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan bermanifestasi melalui kuasa roh-Mu. Dan berikan kepada kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, hal-hal yang baru di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami datang untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan.
di sorga, di dalam nama Yesus, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih hari ini Tuhan berikan buat kami Bapa, menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan lewat pujian. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan setiap pujian doa kami sebagai persembahan kami kepada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan diberikan kekuatan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua hamba-hambanya yang sudah melayani kita. Ibadah kedua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 28. Kita tidak akan bacakan semuanya, tapi saya ringkas lewat pemberitaan pada ibadah yang kedua ini. Ya, kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 bercerita tentang kesetiaan. Ya, bercerita kesetiaan tentang pilihan. Pidato Yosua kepada bangsa Israel tentang kesetiaan dan pilihan. Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka dan bagaimana Tuhan telah menepati janjinya kepada mereka. Yosua mengumpulkan suku Israel di Sikem, lalu memanggil semua tua-tua Israel, para kepala, para hakim, dan para pengatur, dan mereka berdiri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ketika Yosua memanggil dan mengumpulkan mereka, berarti ada maksud dan tujuan yang jelas yang harus disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya Yosua. Ada sesuatu yang paling penting yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga Yosua memanggil mereka semuanya. Yosua mengumpulkan mereka supaya mereka mendengarkan pidato atau suara Tuhan lewat Yosua pada saat itu. Mereka berdiri di hadapan Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat. Jadi mereka semuanya berkumpul sebagai bentuk atau menunjukkan kesetiaan mereka dan rasa hormat mereka kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang berikutnya 13 panjang, saya tidak bacakan semuanya. Yosua berkata kepada bangsa Israel, dan Allah berfirman kepada mereka demikian. Dahulu nenek moyangmu yaitu Tera bapak Abraham dan ayah Nahor tinggal di seberang sungai Efrat. Dan mereka menyembah dewa-dewa lain. Nah, ini maksud dan tujuan daripada Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan para hakim, para pengatur dan kepala. Supaya mereka itu bersama-sama mendengarkan. Yaitu firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan telah memimpin mereka dari Mesir dan memberi mereka tanah Kanaan dan mengusir semua musuh-musuh mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Yosua berulang-ulang kali mengingatkan mereka itu tentang sejarah itu, di mana sejarah itu penting supaya mereka jangan lupa, jangan lalai tentang bagaimana dan dari mana mereka diambil dan bagaimana Tuhan memelihara dan bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada mereka. Nah, sejarah ini yang penting, ya. Bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada mereka. Jadi supaya Tuhan juga tidak lupa, dalam arti dalam pikiran kita sebagai manusia, tidak lupa kepada bangsa Israel apa yang dijanjikan lewat nenek moyang mereka. Di mana Tuhan sudah berjanji akan memberikan satu tempat, yaitu Kanaan, ya, dan mengusir semua musuh-musuh mereka. Dengan kata lain, ya, Tuhan berjanji memberikan apa yang mereka
akan butuhkan di sana, yaitu ketenangan, ya kenyamanan, di mana musuh-musuh mereka itu akan diusir oleh Tuhan semuanya tanpa mereka itu berlelah-lelah. Inilah janji Tuhan. Jadi di dalam janji Tuhan itu kepada bangsa Israel harus ada dari bangsa Israel juga sebagai tindakan nyata. Jadi tidak mereka itu hanya menerima saja, tetapi mereka juga ditantang oleh Tuhan untuk menerima satu keputusan tentang kesetiaan untuk memilih siapa yang harus mereka pilih. Yang kita lihat, jadi takut akan Tuhan dan layanilah Dia dengan setia dan dengan benar. Buanglah dewa-dewa yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan layanilah Tuhan. Inilah janji yang diberikan oleh Tuhan lewat Yosua, supaya mereka itu yang sudah dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Tuhan dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan supaya mereka tetap setia menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Mengapa Tuhan katakan seperti itu? Karena kita tahu bangsa Israel ada bangsa yang tegar tengkuk dengan terkenal. Ya, mereka sebentar setia kepada Tuhan, sebentar mereka juga menyembah dewa-dewa. Sebentar mereka percaya kepada Tuhan, sebentar lagi mereka percaya kepada dewa-dewa. Nah, Yosua berkata kepada mereka harus ambil pilihan yang pasti. Ya, jangan pelin-pelan jadi orang. Jadi Yosua menantang mereka mengambil satu keputusan untuk memilih melayani Tuhan atau melayani dewa-dewa di sekeliling mereka. Jadi mereka itu harus memilih apakah mereka setia kepada Tuhan atau tidak. Di dalam ayat 16 sampai 18 saya singkat di sini, bangsa Israel menjawab Yosua, ya, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan melayani dewa-dewa lain. Jadi bangsa Israel menjawab bahwa mereka akan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, tentang pilihan, bagaimana kita hidup tetap setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Nah, Tuhan memberikan pilihan kepada kita karena Tuhan tidak pernah memaksakan harus, tetapi Tuhan memberikan keleluasaan kepada kita. Setiap orang yang sudah percaya, pilih pada hari ini. Kepada siapa kamu harus setia? Kepada Tuhan kah? Atau kamu menyembah dewa-dewa daripada nenek moyangmu? Nah, sekarang coba kita berpikir sejenak bagaimana kita bisa katakan kita menyembah kepada Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa yang ada di sekitar kita sekarang ini. Ya, saya kan gak menyembah patung, Pak. Saya kan tidak menyembah pohon besar. Saya tidak pergi ke Gunung Kawi untuk menyembah dan meminta sesuatu dari sana. Saya tetap setiap minggu ke gereja, rajin memberikan persembahan, rajin memberikan persepuluhan, rajin memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Semuanya itu saya lakukan, Pak. Terus mana lagi yang menjadi dewa dalam hidup saya? Coba kita berpikir sejenak, masih ada dewa yang lain yang kita membuat kita tidak setia kepada Tuhan? Atau membagi waktu? Kita berikan waktu sedikit saja kepada Tuhan, tapi kepada hal lain kita berikan banyak waktu. Mungkin kita sekarang semuanya membawanya Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk itu dewa. HP yang kita pegang ini salah satu dewa yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kalau dulu Yosua berkata, patung-patung itu jangan kamu sembah. Itu tidak memberikan apa-apa buat kamu. Itu menjauhkan hubunganmu dengan Tuhan. Nah, sekarang yang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan kira-kira apa? HP. Gadget kita itu. Ya, lebih banyak waktu kita bermain HP daripada berbicara kepada Tuhan. Lebih banyak waktu kita bermain dengan HP daripada kita memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Coba kita pikir sejenak. Satu hari berapa jam?
Kira-kira kita hitung berapa jam kita baca firman Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Dan berapa jam kita juga bermain gadget kita. Mungkin tidak ada 1/10 kita kasih kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar. Itulah dewa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Itulah dewa yang merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah dewa yang membuat kita sulit untuk berbicara kepada Tuhan. Lebih mementingkan dewa yang kita pegang. Menghabiskan waktu kita. Kita pun dituntut seperti itu. Seperti Yosua menuntut bangsa Israel. Mereka berkata, jauhlah dari kami yang seperti itu. Meninggalkan Tuhan. Tapi dalam kenyataan hidup. Ya. Tapi dalam kenyataan hidup, tapi justru itu yang terjadi. Kita memberikan waktu kita sedikit kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kita melupakan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kita ambil, kita punya, bukan dari Tuhan. Itulah yang membuat kita sering menjadi jauh dari Tuhan. Jadi bangsa Israel mengakui, nah kita lihat di sini, mereka itu mengakui bahwa Tuhan telah banyak melakukan kebaikan kepada mereka. Itu yang membuat mereka tadi, jauhlah dari kami tidak menyembah Tuhan seumur hidup kami. Mereka berjanji lewat Yosua kepada Tuhan. Nah sekarang kita berjanji dalam hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita telah mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita telah mengakui bahwa Tuhan sudah banyak berbuat di dalam hidup kita? Apakah kita tahu bahwa Tuhan sudah banyak melakukan hal-hal yang ajaib? Yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Atau sebaliknya, itu mah biasa saja. Saya bekerja ya makan. Saya bekerja ya dapat duit. Saya berjalan ya sampai di ujung. Atau kita sadar semuanya ini karena Tuhan. Tuhan yang melakukannya. Apakah kita punya perasaan seperti itu? Tadi saya sudah sebutin satu persatu. Betul, rajin ke gereja. Rajin persekutuan. Rajin dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah itu sudah menjadi jaminan? Belum tentu. Itu hanya sebagian. Tapi mereka itu dituntut untuk setia. Ya pilih dong, ya. Putuskan sekarang. Jadi belajar dari pidato Yosua ini, kita sebagai umat Tuhan, bukan hanya bangsa Israel pada saat itu, ibadah harus didasari dengan rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut, rasa penundukan diri, rasa bahwa saya ini sebenarnya tidak layak tapi Tuhan layakkan. Nah itu yang mendasari kita ada rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Kita datang beribadah dan memuji Tuhan. Kemudian ibadah itu harus lahir dari hati yang tulus, bukan dibuat-buat. Wah gak enak Bu Ketut. Iya kan? Alasan kita jangan gembala, alasan kita datang gereja jangan gembala ya. Tapi memang benar-benar saya mencari Tuhan gitu. Benar-benar kita mencari Tuhan. Tulus. Memberikan waktu di gereja itu bukan buang waktu. Daripada di rumah bosan, gerejalah. Tapi memang didasari ada kebutuhan yang utama. Saya perlu Tuhan. Tuhan sudah baik berbuat kepada saya. Jadi lahir dari hati yang tulus, benar-benar ada satu kesadaran, bukan keterpaksaan karena atau tidak ada pekerjaan yang lain. Makanya kita datang ke gereja, bukan. Tapi benar-benar tulus dari hati kita sendiri.
tidak dibuat-buat. Kemudian harus dilakukan dengan setia dan mempunyai komitmen, keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu tadi saya singgung di pagi, apa yang pernah dibawakan hamba Tuhan di sini. Dia berkata, saya ambil bahasanya dia melayani di satu gereja. Dia katakan, saya heran dan berpikir sejenak, kenapa jemaat ini 1 jam sebelum ibadah sudah tiba di gereja? Ini perenungan buat kita Bapak Ibu, termasuk buat saya. Ya. Ada apa yang di dalam hati mereka itu? 1 jam ibadah nanti, sekarang mereka sudah sampai di rumah ibadah. Ada apa dalam hatinya? Tadi yang saya katakan tadi, ketulusan, kejujuran. Perlu di hati kita itu ada ketenangan untuk menghadap hadirat Tuhan. Perlu kita dulu duduk berdoa, menenangkan hati sebelum masuk di dalam ibadah. Supaya gereja itu jangan kasak kusuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau orang lain sudah menyembah Tuhan dengan serius, jangan ada yang tersinggung Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Sudah tutup mata mengangkat tangan, tapi tiba-tiba ada orang lain permisi. Gak sopan. Kesadaran itu harus kita lakukan, maksudnya kesetiaan itu ditunjukkan dengan ketepatan waktu. Berusaha. Ya, berusaha semaksimal mungkin, punya komitmen, keputusan yang benar, yang pasti harus. Ya, kita belajar dari hal-hal yang seperti itu. Supaya ibadah itu tertib, itu salah satu rasanya tanggung jawab bahwa aku memang benar-benar mau menyembah Tuhan. Bukan asal hadir. Itu sama aja kita mencondongkan hati kita kepada hal yang lain. Hanya mau menghabiskan waktu kita mau datang ke gereja, yang penting hadir. Ya. Kemudian mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, dengarkan firman Tuhan. Jangan memegang dewa-dewa tadi bila tidak penting. Saya berharap dan mengusulkan tetap kita semuanya punya Alkitab seperti gembala. Jadi tidak terpengaruh dengan dewa-dewi yang mempengaruhi pikiran kita. Ya. Fokus waktunya itu penyampaian firman Tuhan hanya 40 menit paling lama 45. Ada orang yang protes saya, Bapak terlalu lama. 40 menit terlalu lama Bapak Saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan. Main HP kita bisa 3 jam, 5 jam. Punya komitmen, keputusan yang benar. Ya. Jadi supaya Tuhan jangan bilang, seperti bermain sandiwara aja kamu. Pura-pura aja datang ke gereja supaya dilihat gembala. Hari ini ada nggak gembala ya? Oh nggak ada. Ya minggu depan aja saya kurang enak badan. Gembala ada nggak? Ada. Ya ke gereja udah nggak enak. Bapak Ibu Saudara-saudara, gembala tidak bisa gendong kita ke surga itu, nggak bisa, masing-masing. Ya, jadi keputusan itu harus dari diri kita sendiri. Jangan seperti permainan sandiwara. Tadi saya kutip sedikit lagunya Panceponda itu. Ya. Ada yang tahu di sini lagunya? Jadi lupa saya lagunya. Ya.
Jadi jangan bermain sandiwara. Ku bertahan hanya keterpaksaan. Demi sesuatu atau sebuah hati. Ya, itu kan kepura-puraan. Ku coba mencari jalan keluar supaya tidak ada air mata dan penyesalan. Bukan yang seperti itu. Kepada Tuhan tidak seperti itu. Ya. Bukan pura-pura bahagia dilihat orang lain. Wah, keluarganya bahagia. Tapi memang benar-benar ya seperti itu adanya. Itu. Ya, demi dia dah, biarin aja dah. Menanggung penderitaan dalam hati. Ya. Ku coba bertahan. Walau harus hatinya sakit. Tidak seperti itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu jujur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jujur. Tidak menyakiti hati Tuhan. Ya kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, lebih banyak waktu kita untuk kita buang bermain HP, ya sama aja kita menyakiti hati Tuhan. Ya kita nggak jujur kepada Tuhan sebenarnya. Bersandiwara. Ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya dikatakan, tulus, berikan komitmenmu, keputusanmu yang benar. Nah sekarang apa yang kita harus ambil contohnya supaya orang lain bisa melihat. Kalau Yosua kan mengambil keluarganya. Kita baca dulu Yosua, ini kita baca sama-sama ya. 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Kita sama-sama akan bacakan ini. Udah ada di depan, belakang. Kita akan sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya. Ya. Walau terkadang di dalamnya ada paksaan, harus. Nah sekarang kalau bukan keluarga bagaimana caranya? Kepada siapa kita berjanji? Berjanji kepada diri sendiri. Kita buat kata-kata Yosua, tetapi aku, diriku sendiri. Ya. Akan beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita berperan kepada diri kita sendiri, kita berperan kepada anak-anak kita berperan kepada orang lain sebagai model. Waktu mengambil keputusan, saya dan keluarga beribadah kepada Tuhan. Kalau kalian terserahlah, kalian mau pilih yang lain, tidak ada paksaan. Sama seperti Yosua bertanya kepada bangsa Israel, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita juga akan berjanji kepada diri kita. Ya, saya akan berjanji Tuhan untuk melayani Tuhan di sepanjang umur hidup saya. Kalau di dalam keluarga, kalau menjadi bapak, jadilah yang menjadi contoh. Ya. Kalau menjadi ibu, ya jadilah yang menjadi ibu yang benar. Jangan banyakkan waktunya habis untuk bermain HP. Ya. Banyak juga ibu-ibu di sini kan? Lupa masak karena main HP. Ada nggak yang seperti itu? Di sini nggak ada. Di sini ibu-ibunya hebat semua. Amin. Nggak ada di sini yang lupa nyapu gara-gara main HP. Ya, jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna seperti itu. Bukan tidak penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Berbicara dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai suami jadilah pelindung. Ya bertanggung jawab. Sebagai suami jadilah pengambil keputusan yang benar. Terserah deh.
Anak-anak mau udah dewasa, biarin mau kemana ke urusan dia. Tidak boleh seperti itu. Ya. Sebagai pengayom, sebagai imam di dalam diri kita sendiri memutuskan apakah ikut duniawi atau ikut Tuhan. Kan keputusan dalam diri kita sendiri. Kecuali kalau sudah jadi bapak, sudah jadi ibu yang mengambil keputusan di dalam rumah tangga. Tapi kalau masih sendiri, kepada diri sendirilah yang berjanji. Jadilah pelindung bagi dirimu dari hal-hal yang godaan tadi. Pengambil keputusan yang baik bagi dirimu, mengayomi hatimu, dirimu, perasaanmu. Jadi imam bagi dirimu sendiri, menghadap Tuhan. Jadi untuk kesetiaan dan pilihan itu tidak mudah sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau tidak ada komitmen atau keputusan yang sungguh-sungguh dari pribadi kita, dari diri kita sendiri. Ya. Sekarang kan pilihannya ada buat kita sekali lagi. Ya. Yosua pun tidak memaksa, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai terakhir, dia tidak memaksa, tapi dia katakan itu, pilihlah, tapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang kamu pilih, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kesimpulan firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada, kalau diberitahukan di sini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berarti ada waktunya Bapak Ibu, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Berarti ada batas umur kita, ada batas usia. Berarti masih diberikan di sepanjang kita masih hidup di dunia ini, berusaha. Ya, cari Tuhan. Cari perkenannya. Berbicara, berseru. Berdialog dengan Tuhan. Maka dikatakan dia dekat. Lebih daripada itu maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah jelas mengajarkan kepada kita semuanya. Apa yang kita harus ambil, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita putuskan. Tergantung kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, tidak ada yang memaksa. Mari kita pegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Supaya kehidupan kita semakin hari, semakin menyenangkan Tuhan. Dan layanilah Tuhan di sepanjang umur yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik menolong kami, menyertai kami, memberkati kami di sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Ajar kami untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tidak menomorduakan Tuhan. Tetapi Tuhan yang utama di dalam kehidupan kami. Dan di setiap mengambil keputusan, supaya keputusan yang terbaik mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara. Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap hati kami. Sehingga kami bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap condong kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Pentas Armin atas firman-Nya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Yang menegur setiap hati untuk tetap memilih setia kepada Engkau. Dan
kami saat ini bersatu hati Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Dalam keluarganya, pekerjaan pelayanan yang Engkau tambahkan hikmat lebih lagi Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan apa yang telah Engkau berikan atas setiap kami. Setiap rupiah yang kami berikan Tuhan, biar kiranya inilah adalah persembahan yang terbaik dari setiap kami. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu, dan kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Tuhan
jujur mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang terlebih besar daripada segala sesuatu yang sedang menimpa kehidupan kami. Masalah pergumulan kami Tuhan kecil di mata Allah, karena Allah yang besar akan menolong kami, memberikan kepada kami jalan keluar atas masalah pergumulan kami. Inilah yang membuat kami terasa lepas di hadapan Allah, oleh karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang hidup, berikan kami kesempatan untuk dapat memilih yang benar, memilih untuk setia kepada Allah, taat melakukan perintah Allah, taat beribadah kepada Allah. Oleh karena Engkau Allah yang besar, Allah yang selalu menjaga melindungi kami, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami mengucap syukur kepada Allah buat keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami boleh berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka sakit, di dalam nama Yesus kami mohon kesembuhan daripada Allah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Ibu Aceng Tuhan, lakukan yang terbaik baginya. Tuhan jamah dan sembuhkan si pria Allah di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan, kuasa bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Bagi kami yang sudah Engkau sembuhkan, kami bersyukur Allah. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Yanti juga mengalami lawatan daripada Allah. Kami berdoa dari tempat ini, kuasa kesembuhan itu melawat Ibu Yanti, hingga minggu depan dia boleh datang beribadah oleh karena kesembuhan yang daripada Tuhan. Iman kami tetap mengatakan tidak ada mustahil bagi Allah untuk menolong dan menyembuhkan kami. Sudah banyak hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Allah, dan hati kami tetap melekat kepada Allah. Apapun yang kami alami, kami tetap mengatakan Allah kami baik. Kebaikan Tuhan Kau selalu nyatakan bagi kami. Justru di saat kami mengalami pergumulan, justru di saat kami tertimpa masalah, disitulah ya Tuhan kebaikan Tuhan nyata, karena kami percaya dan mengandalkan Tuhan, bergantung kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Allah. Jikalau ada di antara umat-Mu yang sekarang merasa malas untuk beribadah, malas untuk melayani, kami tolak, kami patahkan roh kemalasan itu. Berikan gairah daripada Allah, berikan roh yang menyala-nyala daripada Allah, untuk kami bersemangat melayani Tuhan, untuk kami bersemangat berdoa dan beribadah kepada Allah. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami. Kami mau menang atas semuanya ini, karena kami punya Allah yang harus kami layani. Karena Engkau sudah begitu banyak berbuat baik bagi kami, melakukan hal-hal yang besar, menyelamatkan jiwa kami, menuntun kami dan memberkati kehidupan kami. Pimpinlah langkah kami ya Allah, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dimanapun kami berada, kami boleh menunjukkan di hadapan Allah bahwa kami adalah anak-Mu yang setia kepada Allah, dan setia dan taat melakukan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, jikalau ada di antara kami Tuhan, umat Allah, GSJ Fajar Baru ya Allah, di dalamnya kami sedang mengalami pergumulan tentang keuangan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dibekali dengan firman Allah untuk kami melangkah ke depannya. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen yang sudah menyampaikan firman Allah. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Demikian juga WL Singer, pemain musik yang sudah melayani pada ibadah pertama dan kedua. Tuhan, begitu juga dengan Aser Multimedia dan juga bagian sound, di dalam nama Yesus pelayanan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka juga diberkati oleh Allah, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan di rumah Tuhan, semuanya untuk menyukakan Allah. Ya Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Kau sudah memberkati kami sehingga kami dapat membawa persembahan-persembahan kami di hadapan Allah. Tuhan, dalam waktu dekat di bulan Agustus kami akan memperpanjang sewa kontrak daripada gedung ini. Kami masih bergumul, kami masih berharap dan percaya bahwa penyertaan Tuhan terus ada bagi gereja ini, sehingga kami dapat membayar lunas perpanjangan gedung ini. Meskipun uang itu belum kelihatan, tetapi Engkau berikan
kepada kami iman. Dengan iman kami bersama-sama kami katakan bahwa kami dapat memperpanjang sewa gedung ini. Oleh karena Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Terpujilah akan nama Tuhan, Allah yang hidup, yang memberkati keluarga kami, yang berkati kesehatan kami, yang memberkati pelayanan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang besar. Jangan merasa khawatir dan cemas, karena Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam segala hal. Tetap setia kepada Allah, tetap setia melakukan firman Allah seperti firman yang sudah saudara dan saya dengar. Kita akan melangkah terus bersama dengan Tuhan. Dan sekarang mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Angkatlah imanmu di hadapan Allah. Biarlah mata imanmu tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Allah. Kinamakan Allah, kinamakan Allah. Ya Allah, Hamba mengajak umat-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami semua. Tuhanlah yang menyembuhkan kami semua. Kuasa kesembuhan itu masih ada bagi kami. Kuasa mujizat itu masih ada bagi kami. Dengan tangan terangkat, dengan mata iman tertuju kepada Allah yang hidup, kami mengaminkan firman Allah bahwa Engkau menyertai kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat melimpah-limpah daripada Bapa kita di surga. Sukacita daripada Roh Kudus dikerjakan dalam rohmu. Oleh karena Dia setia, setia menemani saudara, setia menemani saya. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidupmu ditopang, diberkati, disertai dan diberkati oleh Tuhan.